Suamiku menikah lagi diam-diam. Penulis Vetina STCI. Bab 11. Iya, lah. Kami bertemu saat aku akan melihat kos-kosan yang akan dibeli. Iya. Semua sudah beres, Bu. Pak Satrio itu sangat cepat dalam urusan seperti ini. Beliau tidak mau membuat penjual tak nyaman. Iya, saya tahu. Oh ya, itu berarti untuk pembayaran kos bulan depan, semua akan masuk padaku kan? Tanyaku. Iya, tentu. Nanti kita temui para mahasiswa ya. Biar sekalian kenalan sama ibu kos baru, katanya. Oke boleh deh, Pak Ari. Duh, saya jadi nggak enak ketemu para mahasiswa. Tapi itu kos perempuan kan ya? Tanyaku. Iya. Kos perempuan. Saat ini seluruh kamar full ada yang ngisi. Saya jual satu kos. Sebenarnya masih punya beberapa rumah kos. Jadi saya hanya menjual satu saja buat Putri Pak Satrio, katanya. Dalam hati aku berdecak kagum atas diri Pak Ari. Masih muda tapi sudah punya beberapa kos-kosan dengan nilai miliaran. Kami duduk bersama di ruang tamu dari tadi. Om Agus dan Tante Tari hanya menyimak obrolan kami tadi. Aku jadi tak enak dan menghentikan obrolan. Ari, kami kesini ada maksud yang lain juga loh, kata ayah. Aku sebenarnya belum mengerti rencana ayah. Aku manut saja ikut ketika ayah bilang akan membawaku mengurusi bisnis kami. Apa, Om? Tanyanya. Saya akan membuka kantor baru di Bogor ini. Lalu ceritanya ingin menjadikan kamu sebagai pimpinan percetakan cabang Bogor nanti. Jelas ayah dan itu membuatku cukup terkejut. Bos kos-kosan akan dijadikan pimpinan di cabang Bogor ini. Apakah bisa? Wah, suatu kehormatan untukku, Om. Baiklah, aku akan mencoba melakukan yang terbaik buat Om Satrio, katanya. Keren sekali ya Pak Ari. Bukan apa-apanya ayahku, tapi ia bilang akan melakukan yang terbaik buat ayah. Aku jadi terharu, sementara aku tak bisa membuatnya bahagia. Alhamdulillah, berarti kamu setuju, ya? Iya, Om, katanya. Setelah itu kami diminta makan oleh Tante Tari sebelum pergi meninjau lokasi. Lokasi pertama, kami mengunjungi tempat yang sudah dibeli beserta bangunannya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menempati dalam waktu dekat, kata ayah. Betul, aku jadi semangat nih. Mana di Bogor tempatnya enak banget, nggak panas kayak di Jakarta, sahutku. Betul, Om. Saya siap membantu, ya. Setelah memotret dan mengetahui bangunannya, kami menuju kos-kosan mahasiswa. Ketika sampai, ayah tak ikut masuk. Ia menunggu di mobil. Ternyata Pak Ari sangat terkenal di antara para mahasiswa. Sebelumnya saat kami kesini, kami tak masuk ke dalam. Hai Pak Ari, sama siapa itu, Pak? Tanya salah satu mahasiswa. Ia terlihat akrab dan dekat dengan para mahasiswa. Alhamdulillah baik. Sama pemilik kos yang baru, ya. Namanya Bu Sarah, katanya. Coba panggil yang lain agar mereka dengar pengumumannya langsung, kata Pak Adi. Baiklah, Pak. Mereka memanggil teman-temannya. Akhirnya berkumpullah kami. Begini, rumah kos ini sudah saya jual. Nanti, kalian punya ibu kos baru yaitu orang yang ada di sebelah saya, Ibu Sarah, katanya. Mereka saling berbisik. Ada yang tak percaya, ada pula yang langsung tersenyum padaku. Wah, siapa nama Anda? Tanya salah satu mahasiswa. Tadi kan sudah dikenalkan, namanya Sarah, kata mahasiswa yang lainnya.
Aku tersenyum melihat tingkah mereka. "Silahkan Bu Sarah, Anda bisa bicara sekarang," ucap Pak Ari. Aku pun berkenalan dengan mereka. Menyapa mereka dalam perkenalanku sehingga semua tak bosan. Aku memberi batasan peraturan umum di kos ini. Nanti akan ada peraturan yang tertulis bagi mereka. Aku tak mau kos-kostanku jadi lebih baik dibanding saat dipunyai Pak Ari. Setelah selesai, aku dan ayah melanjutkan perjalanan pulang. Kemudian, aku terkejut saat di rumah ada motor seseorang di garasi. Ketika kutanya Mas Dava, ternyata punya dia. Katanya dia beli seharga 5 juta karena ia perlu kendaraan untuk pulang ke Bogor menemui ibunya. Dalam hati aku bertanya, "Menemui ibu atau gundikmu, Mas?" Ternyata uang yang kuberi padanya 20 juta kemarin ia pakai untuk ini. Tak apalah, hanya motor bekas. Paling nanti di jalan juga mogok. Hahaha. Kita lihat POV Dava yuk. Dava. Sarah memberiku jatah 20 juta. Katanya kalau kebutuhanku hanya untuk diri sendiri, jadi bagian dia lebih besar. Aku tak mau ribut, akhirnya setuju saja dengan apa katanya. Kubelikan tas pesanan Ranti, ditambah pesanan lain berupa makanan serta aku belum melunasi kontrakan Ranti setahun ke depan. Kemarin baru kubayar 10 juta, tinggal 10 juta lagi belum kulunasi. Selanjutnya, setelah kubayar semua, uangku tinggal 5 juta. Aku berpikir untuk membeli sebuah motor bekas agar bisa kugunakan untuk pulang ke Bogor. Tak terbayang kalau harus menggunakan angkutan umum, bisa lelah aku di jalan. Aku pun menemukan motor bekas masih lumayan bagus seharga 5 juta rupiah. Setelah deal dengan pemiliknya, motor langsung kubawa pulang. Kukira terlambat sampai rumah, karena Sarah tak muncul di kantor sampai kupulang. Ternyata ia belum ada di rumah. Kemana perginya dia? Masa di rumah ayah sampai lupa pulang? Dava bingung Sarah belum pulang. Penasaran bab selanjutnya kan?